Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat ujian online dan membagikan link kepada peserta didik atau siswa, baik itu siswa SMP maupun siswa SMA atau perguruan tinggi. Namun sebelumnya kita mulai, saya minta untuk like dan subscribe channel ini karena materi ini sangat bermanfaat. Ya, terlepas dari itu, kita harus masuk ke website. Sini kita menggunakan aplikasi. Aplikasi yang saya gunakan saat ini adalah Firefox. Di sini kalian klik, lalu tampilannya seperti ini. Di sini kalian tulis Google Drive. Di bagian bawah, bagian 4. Yang ini kalian klik. Nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Tampilan seperti ini, kalian klik di bagian baru. Yang ini kalian klik di bagian yang ini, lalu pilih lainnya, masuk ke formulir ini. Di sini tampilannya akan seperti ini. Di sini kalian merubah formulir tanpa judul ini dengan judul yang kalian inginkan. Di sini saya membuat contoh ujian tengah semester. Ujian tengah semester genap. Dan untuk deskripsi formulirnya kalian blok ujian tengah semester. Seperti ini, kalian klik kanan, salin dan tempel di bagian deskripsi ini. Seperti ini. Lalu masuk ke bagian berikut, yaitu untuk pengisian formulirnya. Di bagian pertama kalian harus tulis terlebih dahulu nama dan pilih jawaban singkat dan wajibkan peserta. Yang kedua, tulis kelas. Pertanyaan kedua, tulis kelas. Pilih bagian jawaban singkat, drop down. Yang pertama tulis kelas. Di sini saya pakai 7A. Yang ke bagian kedua kalian tulis 7B. Seperti ini. Dan di sini juga wajibkan peserta. Tambahkan untuk bagian berikut. Di bagian ini kita isi kode. Kodenya di sini kita pilih jawaban singkat. Di bagian ini kita rubah angkanya menjadi teks. Kita klik di sini, kita pilih teks. Di bagian ini kita tulis kodenya. Misalnya saya tulis 1 2 3 4 5 6. Dan di bagian sebelahnya ini saya tulis kode tidak valid. Apabila dalam pemasangan formulir ini kesalahan, maka tidak bisa lanjut ke bagian berikut. Di sini kita wajibkan peserta. Disuruh untuk kita wajibkan peserta. Seperti ini, kita klik di sini. Lalu setelah ini kita tambahkan bagian untuk membuat pertanyaan. Seperti ini, di bagian bawah. Ini tambahkan bagian. Nanti munculnya seperti ini. Di bagian yang ini teman-teman ganti bagian tanpa judul ini dengan pilihlah salah satu
jawaban yang dianggap benar. Pilihlah di bagian ini, kalian tulis pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yang ini. Di sini untuk teman-teman yang ingin ketik juga tidak apa-apa. Ketik, namun saya pikir lama, jadi kalian terlebih dahulu siapkan Word atau soal-soal yang sudah disiapkan di Word. Di sini misalnya kita sudah siapkan di sini, saya copy pertanyaannya, lalu saya klik bagian klik kanan, copy dan salin di pertanyaan ini, di website ini. Saya tempel, ya seperti ini. Setelah ini kita pilih bagian pilihan ganda. Di bagian yang ini kita kembali ke Word, kita blok semua pilihan gandanya. Kita copy paste ke yang ini, kita tempel. Ini pertanyaan pertama sudah selesai. Jadi sekarang kita masuk yang pertanyaan kedua, maka kita tambahkan bagian tambahkan. Pertanyaan kedua juga sama seperti yang pertanyaan pertama. Kita masuk ke bagian Word, kita blok pertanyaannya, kita klik kanan, kita copy, kita masuk kembali kepada websitenya, kita klik kanan dan kita tempel. Seperti ini. Dan di bagian jawabannya ini kita pilih option yang sudah kita siapkan. Kita blok semua, kita klik kanan, kita copy. Seperti ini. Dan kita masuk dan kita tempel di bagian yang sudah disediakan ini. Tempel. Setelah selesai, maka kita tentukan poin dan jawaban yang benar. Kita tentukan jawaban yang benar. Maka hal yang diperhatikan adalah bagaimana kita bisa mengoreksi atau melihat kembali apa yang sudah kita tulis. Kita lihat kunci jawabannya. Di sini kita pakai dua nomor saja, maka kita pakai poin 50. Kita klik selesai. Mohon maaf. Kita kembali poinnya 50 dan kita tentukan jawaban yang benar. Dan jawaban yang benar ini A. Lalu kita lanjut ke bagian nomor 2. Kita klik kunci jawaban. Dan kita tentukan poin 50 dan jawabannya juga A. Selesai. Setelah ini kita pantau kembali hasil yang sudah kita kerjakan dari awal hingga berakhir. Seperti ini. Kita tinjau. Nanti seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sementara melihat, hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Setelah ini saya contohkan, misalnya ini nama saya buat untuk menjawab sendiri. Misalnya saya buat contoh nama pakai yang ini, kelas 7A. Kodenya ini tadi saya sudah tulis 1 2 3 4 5 6. Namun kalau misalnya tulis 1 2 3 4 5, maka kodenya tidak akan valid. Bentuknya seperti ini. Maka harus
tambah angka 6. Nah, maka bisa kita lanjut ke bagian berikut. Di bagian ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, nanti seperti ini. Misalnya sejawab yang ini dan yang ini. Nah, kirim. Setelah kirim kita lihat memang kita punya nilai. Nah, misalnya tadi jawaban ada berapa yang benar, ada berapa yang salah. Kita lihat. Ya, pertama salah, maka nilainya 50 saja. Nah, nilainya 50 saja. Dan sekarang kita ingin kirim hasil yang sudah kita buat kepada peserta didik. Maka langkah berikutnya teman-teman harus klik bagian kirim di sebelah sini. Lalu pilih yang ini, tautan. Di tautan ini teman-teman klik tautannya ini lalu perpendek. Nah, setelah perpendek teman-teman masukkan tautan ini ke satu aplikasi yaitu bitly.com. Aplikasi ini yang bisa merubah tautan untuk memperpendek atau bisa membuatnya sederhana sehingga yang menggunakan tidak kesulitan. Nah, di sini kita tempel. Setelah kita tempel, setelah kita tempel maka hasilnya seperti ini. Di bagian ini kita tulis ujian tengah semester genap. Lalu kita gantikan tautannya ini dengan cara seperti ini. Nah, setelah selesai maka kita save atau simpan. Nah, lalu kita bagikan tautan yang sudah disimpan ini kepada peserta didik. Nah, coba kita tes masuk, coba masuk. Nah, kita tulis tautan yang sudah kita buat tadi. tit.ly garing UTS garis strip G2. Nah, kita masuk. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini peserta didik akan menjawab atau mengisi formulir yang pertama itu untuk melengkapi formulirnya, yaitu terdiri dari nama, kelas, dan kode. Ini hanya orang-orang atau peserta didik yang dapat mengetahui kodenya. Dan apabila orang lain masuk maka kodenya tidak bisa. Nah, di sini kita tulis kode seperti tadi, isinya peserta hanya menulis 1 sampai 5 maka tidak akan bisa, maka harus tambah 6. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bagian berikut untuk mengisi soal-soal yang sudah disiapkan dari link tersebut. Setelah kita siapkan, setelah mengisi maka kita kirim. Kalau kita lihat memang hasil yang kita dapat nanti seperti ini ya. Karena benar semua maka jawaban poinnya itu 100. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk Bapak Ibu guru, teman-teman yang ingin bekerja secara online dalam perkuliahan terus belajar online, maka harus perhatikan ini baik-baik sehingga peserta didik zaman sekarang itu jangan selalu tradisional, harus terbawa ke bagian atau ke era sekarang. Mungkin seperti ini saja. Terima kasih, dan sekali lagi saya minta untuk like dan subscribe-nya.
Selamat siang untuk kita semua.